penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa itu. Seperti itu. Ini Bapak Komarudin M. Said ini beliau mirip-mirip dengan mana ada bahasa Indonesia itu. Wajahnya mirip-mirip dengan siapa tuh? Profesor Dr. Abdul Muati. Mirip-mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official. Gabut Official. Selamat pagi kawan-kawan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Ya apa kabare cah? Apik ta? Geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kareba? Ki apa kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, saya ucapkan terima kasih kepada yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah menonton video di subscribe, kemudian nyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official, The Gabut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada yang selama ini support Tutur Gabut. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Oke, siang ini redup sekali, dingin-dingin. Baik, kita akan bahas tentang sebuah video. Kita mereaksi sebuah video dari Profesor Dr. Komarudin M. Said dari Malaysia. Ya, kita simak dulu videonya. Asalnya bahasa Melayu, dan ini diakui oleh Almarhum Soekarno, bersama Yamin, antara yang menggerakkan kebangkitan kemerdekaan negara Indonesia. Dan dalam Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan sebagai contoh, untuk tahun 54 masih disebut yang dikatakan bahasa Indonesia itu ialah asalnya bahasa Melayu, tapi dia robah menjadi bahasa Indonesia atas kebangkitan nasionalisme untuk keutuhan politik Indonesia. Saya tak ada masalah dan sangat menyokong, sangat mendukung semangat nasionalisme yang kuat, kerana mereka berdasar pada Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Kami pemuda-pemuda Indonesia ya, mengaku kami bertahan satu negara Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa yang satu bahasa Indonesia. Itu keselarasan dan soal pernyataan semangat kebangsaan. Tetapi dalam hal yang dikatakan fakta bahasa, fakta linguistiknya, nama yang berubah itu tidak mengubah hakikat bahawa bahasa Indonesia itu adalah juga sebahagian bahasa Melayu. Jadi saya cenderung mengatakan selagi Malaysia berkeras menggunakan perkataan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia, bukannya bahasa Malaysia sebagai bahasa rasmi Malaysia, selagi itu Indonesia akan menolak. Walaupun Prof. Dr. Awang Seharian kata ada majlis antarabangsa bahasa Melayu, semua itu Mabin. Kenapa tidak Mabin? Mabin tidak berjaya apabila perkataan bahasa Melayu mula digunakan. Pada masa bahasa Malaysia digunakan, Mabin itu mantap. Bila masuk bahasa Melayu, dia sudah menjadi longgar. Jadi teori saya lah, jadi tubuhlah satu majlis baru, majlis antarabangsa bahasa Melayu. Tapi pada saya, seorang yang pragmatik, kalau penutur bahasa itu berjumlah 200 juta dan penutur bahasa Melayu kita berjumlah 20 juta, mungkin kurang lagi, tentulah 200 juta itu yang menentukan. Sebab penuturnya ramai dan dia juga berkembang dalam bidang akademik, dalam bidang budaya dan sebagainya. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Ya, jadi sekarang saya punya pandangan, para pejuang bahasa yang hebat-hebat ini biarlah berfikiran pragmatik sikit. Jangan terlalu taksub dengan kemelayuan itu. Kita hendakkan bahasa ini, bahasa Malaysia, Indonesia dan Brunei ini menjadi media, menjadi buah kerangka yang penting, bukan saja di ASEAN tetapi di dunia. Apa ada pada nama, ya tukar saja nama itu, ungkapan bahasa Melayu kepada bahasa Malaysia. Sedangkan
itu sudah, keputusan itu sudah pun dibuat oleh kabinet, tetapi tidak dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu. Saya tak faham kenapa terlalu taksub dengan nama bahasa Melayu. Tadi dijelaskan bahwa dari Bapak Prof. Awang Sarian tetap aja itu dari dulunya seperti itu toh. Beliau juga tahu sebenarnya Sumpah Pemuda secara politik begini gitu toh, mempersatukan Indonesia. Kemudian secara linguistik tetap merupakan bahasa Melayu, karena kan merubah nama hakikatnya tidak merubah awalnya, kurang lebih seperti itulah ya. Tapi dilihat dulu dari penjelasan Bapak Profesor Dr. Komarudin M. Said ini sangat realistis kawan, sangat realistis bahwa selama Malaysia itu masih menggunakan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, selama itu pula Indonesia akan menolak gitu loh. Kan dia bilangnya selagi tuh, kalau bahasa Indonesia selagi Malaysia menggunakan istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia, maka selama itu pula Indonesia akan menolak. Penjelasannya kan begitu. Dari penjelasan 270 juta bahasa Melayu dituturkan sekitar 20 juta, kemudian yang dianggap bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu sekitar 200 juta. Jadi tentu yang 200 juta yang menang kan, logikanya kan begitu toh. Bagaimanapun tetap aja seperti itu. Ini Bapak Komarudin M. Said ini beliau mirip-mirip dengan mana ada bahasa Indonesia itu. Wajahnya mirip-mirip dengan siapa tuh? Profesor Dr. Abdul Muati. Mirip-mirip ya. Orang kalau melihat sepintas terkecoh ini. Orang melihat sepintas terkecoh. Begitu kawan. Jadi apa ya kita melihat dengan istilahnya apa, dengan realistis yang ada, realita yang ada bahwa selama Malaysia itu masih menggunakan istilah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bukan bahasa Malaysia, Indonesia akan tetap menolak gitu. Diistilahkan sebagai Melayu Indonesia tetap nggak bisa, kecuali kalau Malaysia itu dengan bahasa Malaysia, Indonesia dengan bahasa Indonesia saling mengajukan nanti mana yang berkembang. Begitu toh. Fair. Entah di dunia internasional atau hanya sekedar ASEAN. Begitu aja, berani enggak? Gitu toh. Karena kan selama dia tidak memakai istilah bahasa kebangsaannya sebagai bahasa Malaysia, ya kita akan menolak. Dulu kan pernah juga kejadian seperti itu toh. Oke ya, ini Profesor Dr. Komarudin M. Said ini sangat realistis, dan lihat tadi kan juga wawancara dengan M. Awang Sarian, Profesor Dr. Awang Sarian. Oke, cukup sekian reaksi dari Tutor Gabut Official. Ada salah-salah kata mohon maaf, ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutor Gabut Official, The Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.